Tetapi saya harus mengatakan bahwa memang ada kerja-kerja yang harus kita lakukan secara bersama. Yang pertama misalnya kita bisa lihat, konservatisme yang cenderung membawa sentralisasi kekuasaan, mengancam independensi serta demokratisasi, memperkuat ketika gelombang konservatif menguat tanpa pengawasan efektif, lembaga independen seringkali menjadi korban pertama dari kemunduran demokrasi. Padahal tanpa lembagaan elected itu malah bisa runtuh oleh populisme, mayoritarianisme ekstrim, dan politik jangka pendek. Itulah yang tengah terjadi di saat ini, karenanya tampak bahwa masa depan negara independen itu ditentukan oleh kemampuan dan kemauan kita semua untuk menggeser kembali menuju ke arah yang lebih setimbang, yakni menjauh dari konservatisme itu. Ketika kekuatan konservatif berupaya mengembalikan kendali negara yang sentralistik, demokratisasi menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih besar. Karenanya, dalam konteks ini ada tantangan bagi lembaga negara independen. Dia harus hidup dalam dua kecenderungan besar. Dia tidak boleh sepenuhnya berada dalam luar politik, tetapi juga dia tidak boleh tunduk pada logika kekuasaan. Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Rektor dan para wakil rektor Universitas Gadjah Mada, dekan, para wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, rekan-rekan dosen, mahasiswa, segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, tamu undangan yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk hadir, seluruh keluarga yang saya sayangi, serta masyarakat pencari keadilan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sekali lagi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, the unmovable mover, yang telah memberikan anugerah waktu, tempat, kesempatan, kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat ini, Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang kajian kelembagaan negara dalam klaster Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya memberi judul Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah, Mencari Relasi dan Mendedah Jalan Perbaikan. Pidato ini dilatari dengan kegundahan saya, apa yang terjadi belakangan di Republik ini ketika apa yang kita ajarkan di ruang kelas ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa ternyata berbeda dengan yang terjadi pada praktiknya. Asumsi dasar yang saya bangun adalah ada dunia bergerak semakin konservatif dan telah ikut mempengaruhi lembaga negara yang semakin tergerus independensinya. Khususnya lembaga negara yang bekerja sebagai pengimbang dari cabang kekuasaan yang berbau politik, yaitu eksekutif dan legislatif. Tentu saja yang dimaksud mengalami pelemahan independensi adalah lembaga yudisial, lembaga-lembaga negara independen, lembaga yang disebut sebagai unelected, lembaga unelected. Mengapa saya fokus pada lembaga ini? Ada dua alasan saya. Yang pertama, karena legislatif dapat dianggap satu rumpun kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang punya keterkaitan erat dengan eksekutif. Lagi pula, keduanya banyak berkaitan dengan lembaga yang menggunakan basis election. Sedangkan yang kedua, bahasan relasi eksekutif dan legislatif dalam begitu banyak kajian telah memiliki keterkaitan yang bercorak tersendiri. Sederhananya, relasi eksekutif dan legislatif banyak dipengaruhi begitu banyak faktor, salah satunya tentu saja adalah konfigurasi politik. Sehingga berbicara independensinya tentu memiliki kebutuhan dan analisis tersendiri. Ada tiga hal yang saya ingin jawab sebenarnya dalam pidato ini. Pertama, bagaimana menjelaskan kondisi global yang menggambarkan menguatnya konservatisme ikut mendorong melemahnya lembaga negara independen termasuk di Indonesia. Yang kedua, dalam kasus Indonesia, apakah ada faktor yang mengeksplikasi dan mengamplifikasinya? Dan yang ketiga,
jika sudah sedemikian rupa problemnya, maka apa jalan yang mungkin diambil untuk mendedahkan perbaikan? Sebelum saya masuk ke 3 pertanyaan itu, izinkan saya menjelaskan dulu soal lembaga negara independen dan independensi yang banyak bergerak pasca demokratisasi gelombang ketiga. Pasca demokratisasi gelombang ketiga, salah satu yang paling signifikan adalah lahirnya lembaga-lembaga negara independen dan independensi terhadap lembaga-lembaga, termasuk dilahirkannya Mahkamah Konstitusi yang diidealkan independen dalam mengawal jalannya demokrasi. Independensi lembaga negara dan lembaga independen jika dibaca dalam konteks negara yang sedang bertransisi dari otoritarianisme menuju demokrasi, hadir sebagai respon atas krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik konvensional seperti eksekutif, legislatif, dan birokrasi yang sebelumnya terlalu terkooptasi dengan kepentingan kekuasaan atau malah menunjukkan kelambanan dan memunculkan ketidakpercayaan publik atasnya. Lembaga-lembaga ini tumbuh sebagai fenomena global, sebagai adaptasi demokrasi terhadap kompleksitas modern yang membangun pemisahan kekuasaan dengan model baru. Di Indonesia, fenomena ini menjadi sangat menonjol pasca reformasi 98. Lembaga negara independen bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Fenomena ini menandai pergeseran arsitektur kekuasaan negara dari model klasik yang berpusat pada 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu menjadi menuju corak baru. Bisa dikatakan 4 cabang, lalu kemudian ada yang mengatakan 5 cabang, the new separation of power, dan ada yang mengatakan hingga 6 cabang atau the newest separation of power dalam struktur pemerintahan. KPU, KPK, MK, KPI, Ombudsman, Komnas HAM, dan lain-lain sebagainya itu merupakan contoh nyata dari tren ini. Inilah yang disebutkan sebagai menguatnya unelected bodies pasca demokratisasi gelombang ketiga. Kalau kita lihat unelected bodies ini, kehadiran lembaga tersebut itu menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia tidak hanya berwujud dalam liberalisasi politik dan pemilu, tetapi juga pembangunan institusi-institusi pengawasan yang memperkuat prinsip checks and balances. Artinya apa? Sebenarnya sederhananya, terjadi rebalancing of power oleh karena ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga negara klasik tersebut. Menariknya, demokrasi dan independensi itu punya korelasi yang hubungannya dialektis, saling memperkuat, tetapi pada saat yang sama saling menguji. Di satu sisi, demokrasi memerlukan lembaga independen untuk menjamin stabilitas dan integritas sistem hukum dan politik. Di sisi lain, lembaga independen hanya bisa bertahan dan berfungsi optimal bila berada dalam lingkungan hukum dan politik yang benar-benar demokratis. Keduanya beroperasi dalam siklus legitimasi timbal balik. Lembaga independen memperkuat kredibilitas demokrasi melalui akuntabilitas dan transparansi, sementara demokrasi memberikan dasar normatif dan legal bagi keberlanjutan otonomi lembaga tersebut. Sekarang saya akan masuk ke 3 pertanyaan yang ingin saya jawab secara sederhana dalam pidato ini. Yang pertama, bagaimana kondisi dunia yang kadar konservatifnya meningkat ini mempengaruhi independensi lembaga negara termasuk lembaga negara independen. Kalau kita lihat, ada semacam arus balik dari gelombang demokratisasi ketiga. Tentu saja dunia bergerak belakangan ke arah lebih konservatif. Ada banyak sekali catatan yang menuliskan bahwa semacam ada konteks global yang memperlihatkan gelombang populisme, konservatisme, dan otoritarianisme elektoral yang tengah terjadi. Konservatisme ini menguat oleh karena kemampuan populisme untuk menyederhanakan term rakyat sebagai satu suara tunggal yang berakhir di kotak suara. Kemampuan untuk menutup pluralitas dan membingkai oposisi sebagai musuh bukan lagi kawan dalam sebuah proses demokrasi. Kalau kita lihat, yang saya maksudkan konservatif agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman kita, yang kira-kira berada di poin berwarna kuning tersebut, yaitu berada di kanan dan menuju ke arah otoritarian. Walaupun kadang-kadang ada juga pengaruh pada konservatisme klasik yang libertarian dan reaksionis yang kanan betul-betul otoritarian. Nah, jualan populisme dan nasionalisme itu memudahkan kemenangan pemimpin konservatif dalam pemilu di berbagai negara. Bahkan
karena memang negara itu mengalami krisis berlapis, bahkan ada kecenderungan menjual pidato yang bersifat demagogis. Jualan pidato yang bernuansa konservatif ada di begitu banyak negara. Jadi ada riset yang menjelaskan bahwa dia menganalisis 38.557 pidato dari 452 pemimpin politik di 123 negara termasuk Indonesia antara tahun 1973 sampai 2024, dan hasilnya menunjukkan bahwa betapa demokrasi mengalami krisis dan menurun karena pengaruh pidato pemimpin yang semakin iliberal tersebut, dan berkorelasi dengan menurunnya demokrasi institusional. Artinya pergerakan ke arah makin konservatif sebenarnya sudah didahului oleh pidato para pemimpin yang memang semakin iliberal. Dampak langsungnya apa? Lembaga-lembaga yang ada terkesan hanya menjadi formalitas serta oposisi dimatikan, termasuk meningkatnya apatisme warga dan menguatnya dukungan otokrasi. Kalau kita lihat dalam konteks kita, Indonesia menghadapi arus balik konservatisme yang bukan sekedar fenomena ideologis, tetapi juga strategi politik yang berupaya mengembalikan pola kekuasaan sentralistik di bawah dalih stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Arus ini muncul di tengah kelelahan publik terhadap konflik politik dan birokrasi yang dianggap lamban, sehingga seakan-akan gagasan tentang penertiban demokrasi melalui kontrol negara kembali mendapatkan legitimasi moral. Konservatisme politik di Indonesia memperlihatkan pola adaptif, tidak harus melalui pembongkaran lembaga secara frontal, melainkan lewat pelemahan halus melalui revisi regulasi, pembatasan anggaran, maupun kapitasi personal terhadap lembaga-lembaga tersebut. Di balik proses tersebut, ada arus konservatisme yang juga berakar dari krisis kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri. Riset Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa kemenangan pemilu presiden 2024 ada sumbangsih publik pemilih khususnya Gen Z yang bergerak semakin konservatif. Artinya bukan karena nostalgia dan kangen pada rezim Orde Baru, melainkan karena pemahaman demokrasi yang menerima model strongman dan menerima peran militarisme. Di film kami, film Dirty Vote 1 dan 2, memperlihatkan relasi-relasi tersebut dalam kepemiluan, pasca pemilu, maupun kemungkinan nanti di pemilu 2029. Secara garis besar, ini adalah strategi politik untuk mengembalikan struktur kekuasaan negara ke orbit lama yang lebih bersifat hierarkis. Ia bekerja melalui mekanisme legal formal yang sah, tapi menghasilkan efek politik yang bersifat erosif terhadap lembaga negara. Demokrasi Indonesia tengah memasuki fase ambivalen. Di satu sisi, ia tetap hidup secara prosedural, di lain sisi, ruang otonomi institusional yang menopangnya semakin menyempit. Keberadaan lembaga negara independen merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip checks and balances. Lembaga ini berfungsi untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan politik. Studi menunjukkan bahwa rezim konservatif cenderung mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif dan meminimalkan peran lembaga pengawas sebagai bentuk kontrol politik. Apakah ini khusus Indonesia? Tidak. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ini adalah kenyataan global. Dia terjadi di begitu banyak negara. Dia terjadi di Polandia, terjadi di Turki, terjadi di Amerika Serikat, begitu juga di Hungaria, bahkan tetangga paling dekat kita juga terjadi di Filipina. Izinkan saya masuk ke pertanyaan saya atau analisis saya yang kedua. Mengapa faktor itu menjadi menguat di Indonesia? Sekali lagi, jika dikilas sejak reformasi 1998, Indonesia memasuki fase transisi menuju demokrasi konstitusional yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan dan reformasi institusional. Namun demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa independensi kelembagaan tidak pernah final. Proses seleksi anggota, pembiayaan, dinamika hukum, serta seringkali menjadi sarana partai politik untuk memperluas pengaruhnya. Dalam arti, lembaga independen di Indonesia tidak hanya menjadi produk demokratisasi, tetapi juga menjadi arena kontestasi politik yang menentukan kemana arah demokrasi itu sendiri. Konstruksi kepentingan politik ini yang membuat lembaga-lembaga negara independen terasa lebih fragile.
lembaga negara seperti KPK, KPU, Komnas HAM, Ombudsman itu menjadi simbol harapan bahwa lembaga ini bisa keluar dari bayang-bayang otoritarianisme. Namun seiring waktu kita melihat kehidupan lembaga-lembaga ini, saya menggunakan ini tak selalu stabil, tapi sebenarnya harus kita katakan sangat tidak stabil. Mereka seperti berdiri di atas garis tipis antara kekuasaan politik dan supremasi hukum. Di satu sisi mereka diharapkan bekerja tanpa intervensi, tapi di lain sisi keberadaan mereka sangat bergantung pada keputusan politik di Senayan dan sesekali tafsir hukum di Mahkamah Konstitusi. Hidup dan matinya lembaga negara independen seringkali bukan karena gagal menjalankan tugas, tetapi karena mereka terlalu berhasil mengusik kenyamanan kekuasaan. Kira-kira kasus Undang-Undang KPK itu menjadi contoh paling nyata dari proses tersebut. Dari sini terlihat betapa nasib lembaga independen seringkali ditentukan oleh dua kekuatan besar. Politik di DPR dan hukum di Mahkamah Konstitusi. DPR memegang pena pembentuk undang-undang sedangkan MK menjadi penafsir dari tafsir konstitusionalnya. Idealnya kedua bekerja saling menyeimbangkan. Tetapi dalam praktiknya politik seringkali lebih cepat berubah daripada prinsip hukum. Kepentingan jangka pendek dapat menggeser arah legislasi, sementara hukum yang seharusnya menjadi rem kadang ikut terbawa arus, bahkan seringkali yang harusnya menjadi rem ikut diancam independensinya. Jika kita tarik lebih jauh, persoalan ini bukan sekedar soal desain kelembagaan, melainkan soal cara elit bangsa ini memahami makna independensi lembaga ini. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, independensi seringkali diperlakukan sebagai konsep yang lentur, bisa diperluas dan dipersempit sesuai dengan arah politik yang sedang dominan. Izinkan saya masuk ke yang ketiga, apa yang mungkin kita lakukan? Izinkan juga saya harus mendeklar, hari ini saya berada di Fakultas Hukum, tapi kelihatannya saya melangkah ke arah Visipol. Bukan artinya saya memenangkan teman-teman Visipol, tetapi saya harus mengatakan bahwa memang ada kerja-kerja yang harus kita lakukan secara bersama. Yang pertama misalnya kita bisa lihat, konservatisme yang cenderung membawa sentralisasi kekuasaan mengancam independensi serta demokratisasi memperkuat. Ketika gelombang konservatif menguat tanpa pengawasan efektif, lembaga independen seringkali menjadi korban pertama dari kemunduran demokrasi. Padahal tanpa lembagaan elected, itu malah bisa runtuh oleh populisme, mayoritarianisme ekstrim, dan politik jangka pendek. Itulah yang tengah terjadi di saat ini, karenanya tampak bahwa masa depan negara independen itu ditentukan oleh kemampuan dan kemauan kita semua untuk menggeser kembali menuju ke arah yang lebih setimbang, yakni menjauh dari konservatisme itu. Ketika kekuatan konservatif berupaya mengembalikan kendali negara yang sentralistik, demokratisasi menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih besar. Karenanya, dalam konteks ini ada tantangan bagi lembaga negara independen. Dia harus hidup dalam dua kecenderungan besar. Dia tidak boleh sepenuhnya berada dalam luar politik, tetapi juga dia tidak boleh tunduk pada logika kekuasaan. Kekuatan dan kredibilitas mereka terletak pada kemampuan menjaga jarak yang sehat, cukup dekat memahami dinamika politik dan ketatanegaraan, tapi cukup jauh untuk menegakkan hukum dan integritas publik. Yang kedua soal perihal pendekatan. Saya ingin mengatakan, kita orang hukum biasanya lebih banyak dan gemar dengan pendekatan old institutionalist. Lebih gemar selalu menafsirkan bahwa ini hanya persoalan aturan saja. Padahal pada faktanya rasanya kita sudah harus lebih sering bertamasya ke pendekatan lain. Pendekatan-pendekatan yang jauh lebih luas yang seharusnya bisa dipakai untuk menjelaskan kasus di Republik ini. Misalnya saja kebutuhan pendekatan struktural untuk melihat problema yang oleh Fraser itu disebutkan reactionary neoliberalism yang menempatkan bahwa ada semacam koalisi mematikan belakangan ini ketika pasar bebas bertemu dengan politik konservatif. Itu terjadi di banyak negara. Ataupun Affam Tous yang memperlihatkan bahwa konservatisme membuat negara makin intervensionis secara politik, tetapi tetap melindungi arsitektur kapitalisme global. Sederhananya, dunia semakin konservatif otoriter, tetapi secara ekonomi dia tetap neoliberal.
Persoalan begini rasanya dijawab mustahil dengan pendekatan klasik soal perbaikan aturan. Perbaikan aturan, perbaikan institusi semata. Jangan-jangan persoalan begini sudah bukan lagi persoalan yang bisa kita jawab hanya dengan undang-undang, hanya dengan satu butir peraturan atau satu ketentuan. Kasus petaka Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan model ini. Begitupun pendekatan yang memperlihatkan pentingnya penguatan masyarakat sipil sebagai jawaban untuk membalik dan menguatkan kembali demokrasi. Demokrasi belakangan terlalu elitis. Ya, seakan-akan demokrasi itu adalah milik para petinggi dan partai politik, padahal tentu saja tidak demikian. Kita harus membuat arus balik untuk mengembalikan itu ke publik. Makanya pembicaraan dengan sederhana misalnya model orang besar ini Thomas Carlyle, creative minority misalnya Arnold Toynbee, maupun pendekatan rimpang yang biasanya dibahas oleh banyak teman-teman, itu rasanya sudah harus mulai dikuatkan untuk menyelamatkan demokrasi itu. Begitupun menggarap faktor eksternal dalam penguatan lembaga demokrasi. Penting untuk memahami bahwa ada pengaruh eksternal terhadap demokratisasi. Jadi PEV House berargumen bahwa organisasi internasional itu menjadi aktor penting dalam mendorong proses liberalisasi politik melalui 3 mekanisme. Tekanan terhadap rezim otoriter, jaminan bagi elit domestik, dan sosialisasi nilai-nilai demokratis. Temuan ini tentunya menjadi relevan dalam konteks Indonesia, di mana proses pembentukan lembaga negara independen pasca 98 juga memang mendapatkan dukungan dari begitu banyak lembaga-lembaga internasional. Nah, dengan demikian proses demokratisasi dan pembentukan lembaga independen di Indonesia tidak semata-mata hasil dinamika domestik, tetapi juga merupakan bentuk demokrasi from outside in sebagaimana dijelaskan oleh PEV House. Interaksi ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia bersifat hybrid. Bahwa ia dibangun oleh kekuatan internal masyarakat sipil, iya, tapi ia juga diperkuat oleh legitimasi dan tekanan eksternal dari komunitas internasional. Sayangnya atau masalahnya, ketika yang beginian itu dianggap malah dituduh sebagai antek asing, atau dianggap menjadi alasan penguasa dan dijadikan alasan penguasa untuk menyempitkan ruang sipil dan pembiayaan masyarakat sipil. Artinya yang saya mau bilang sesungguhnya adalah mendedahkan jalan ini kita harus memperlebar petanya. Ini bukan tanggung jawab hukum semata, ini tanggung jawab dan panggilan buat kita, siapapun yang ada di ruang ini, panji-panji yang keseluruhan berada di ruangan ini punya tanggung jawab yang sama untuk mengembalikan roda demokrasi yang lebih sehat. Akhirnya, saya ingin katakan bahwa hari ini saya berdiri di sini mengucapkan pidato guru besar adalah proses kultural yang panjang. Jatuh bangun, gembira, kecewa, sehingga berbagai hal yang lainnya tentu bukan batu yang tiba-tiba jatuh dari langit seperti kata Pramudia Anantatur. Oleh karena panjang itu, maka gelar ini atau profesorship ini perlu saya persembahkan ucapan terima kasihnya kepada banyak pihak yang telah memberikan pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan awal saya berikan kepada Menteri Riset Dikti, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Rektor UGM, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Senat Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Hukum, dan para wakil dekan, maupun rekan-rekan dosen dan tendik yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses pengajuan jabatan guru besar ini. Kepada reviewer naskah ini, yaitu Prof. Mahfud MD dan Profesor Eni Nurbaningsi, 2 raksasa hukum tata negara yang memberikan catatan dan masukan berharga. Saya juga meminta kepada Profesor Saldi Isra untuk membacanya. Beliau adalah guru besar sekaligus hakim MK dan saudara dalam banyak hal. Kemudian juga saya minta ke saudara seperjuangan saya, Mas Herlambang P. Wiratraman dan Yanca Arizona, untuk membacanya sekaligus memberikan catatan untuk menguatkan bobot pidato ini. Ada 2 juga kawan saya, ada Mas Burhanuddin Muhtadi dan Mas Dodi Ambardi yang begitu banyak obrolan singkatnya menginspirasi pidato pengukuhan ini. Juga terkhusus kepada Mbak Rosita Milad Mahesi yang ikut membantu saya mencari bahan tambahan yang menguatkan intonasi pidato dalam pidato ini. Di Departemen Hukum Tata Negara, ucapan terima kasih harus saya sampaikan kepada Profesor Eni Nurbaningsi, Profesor Andi Omarah, segera Profesor
Herlambang Pewiratraman, Yance Arizona, Andi Sandi, yang sering saya panggil sebagai Mas Sekretaris, Maharum Kusuma Pertiwi, yang satu-satunya perempuan, sekaligus satu-satunya yang punya mesin kopi. Saya nongkrong di Departemen HTN di ruangannya seringkali. Dian Agung Wicaksono, Muhammad Faiz Rahman, tentu saja rekan-rekan yang sudah duluan pensiun oleh karena masanya ataupun memensiunkan diri secara dini. Profesor Denny Indrayana, yang sering saya sapa sebagai Pak Haji, Pak Joko Setiono maupun Muhammad Ibrahim, mereka ini tak saja menawarkan perkembangan ilmu, tapi juga persaudaraan yang begitu baik kepada saya. Kepada guru-guru saya dalam perjalanan akademik maupun kehidupan, ada Profesor Bridget Ariman, Profesor Michael Davis, Profesor Jeffrey Winters, Profesor Jimli Asidiki, Profesor Laica Marsuki, Profesor Natabaya, Profesor Harjono, Profesor Mahfud ND, Bunda Profesor Maria S.W. Sumaryono, Profesor Maria Farida, Profesor I. Dewa Gede Palguna, maupun beberapa profesor yang guru tapi rasa saudara seperti Profesor Denny Indrayana, Profesor Susi Dwi Haryanti, Profesor Nikmatul Huda, dan tentu saja Profesor Edi Hiarie. Nama terakhir ini adalah saudara, teman, sekaligus musuh debat dalam banyak hal. Terima kasih untuk Kompas maupun Mata Najwa yang pernah memfasilitasi perdebatan keras kami. Upaya menumpuk pengetahuan tak hanya di kalangan di kampus dan ruang sekolah, tapi juga di kelas ruang diskusi sejak awal. Saya menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Makassar, ketua senat di Fakultas Hukum UGM, maupun ikut bergabung dalam berbagai komunitas, sebut saja Pusat Kajian Anti Korupsi, Pandeka FK UGM, Caksana Institut, dan kemitraan. Perjalanan intelektual saya dimulai cukup dini, mulai dari rajin ngamen dan wirawiri kesana kemari dalam berbagai forum seminar, lokakarya, FGD, maupun acara talk show, dan menjadi co-host dalam beberapa siaran TV, yang dimulai cukup dini hampir sekitar 20 tahun yang lalu. Tentu tak sepenuhnya layak mengatakan ini intelektual. Itu sebabnya saya menggunakan tanda kutip. Tetapi disitulah saya pernah bertemu tokoh, para pemikir, orang cerdas yang membantu menimbun informasi dan pengetahuan dalam diri saya. Tentu saja teman jalan luntang-lantung saya ke sana kemari, Profesor Saldi Isra, Profesor Denny Indrayana, Mas Refli Harun, Mas Irman Putrasidin, dan juga Indra Jaya Piliang, serta Bivitri Susanti, dan Profesor Yuliandri. Bertemu mereka dalam berbagai hal seperti mirip presensi harian semenjak tahun 2006. Sehingga saat ini saya juga bertemu dengan para pendekar hukum tata negara yang lebih muda. Ada Ferry Amsari, Charles Simabura, Khairul Fahmi, Idul Risan, Titi Anggreni, yang muda dalam usia tapi matang dalam analisis dan penalaran. Begitu juga terkhusus kepada Fajrul Falah, Allah Yarham, dan Profesor Marwan Mas, Allah Yarham, yang tentu saja masih banyak nama lain yang memberikan sumbangsi yang sama. Terkhusus kepada teman-teman dan guru saya di Fakultas Hukum, mulai dari mengajar saya secara langsung, ada Profesor Sigit Rianto, Allah Yarham, Profesor Nur Hasan Ismail, Profesor Marsudi Triatmojo, Profesor Paripurna Sugarda, Profesor Agustinus Supriyanto, Profesor Tata Wijayanta, Profesor Sulistiawati, Profesor Airi Ernawan, Profesor Sujito, Profesor Hawin, Sigit Rianto, kemudian nama-nama dosen angkatan yang seusia dengan saya, ada Profesor Melinda Eka Yunisa, Profesor Jaka Triana, Profesor Adrianto Dwi Nugroho, Mas Ricardo Simarmata, Mbak Iyi, Mas Toto, Mas Hasrul, Mbak Herliana, yang segenerasi kami, hingga yang jauh lebih muda, tapi beberapa di antaranya sudah menjadi pemikir dan intelektual organik, sebut saja Bli Agung Wardana, Mbak Nabila Rizfa, Mas Henry Julian, Mas Umar Bubdi, maupun Mas Royhan, serta anak-anak muda lainnya yang menjadi saksi. Saya menjadi saksi betapa penuh semangat dalam penegakan hukum. Di berbagai komunitas aktivisme anti korupsi, saya bertemu nama-nama yang memberikan banyak pengayaan wacana. Ada Teten Mas Duki, Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Laude Syarif, Novel Baswedan, Giri Supradiono, Febri Diansa, Donald Faris, Natalia Subagio, Muhammad Isnur, Asfinawati, Adnan Topan Husodo, Danang Widoyoko, Emerson Yunto, dan lain-lain. Dalam komunitas kemitraan, saat ini saya menjadi board, ada Arif Zulkifli, Bini Bukhari, Philip Vermonte, Eva Kusuma Sundari, Noko Kiroyan, dan Profesor Valina Singka Subekti. Di Pusat Kajian Anti Korupsi ada beberapa nama, Toto Dwidiantoro, Hasrul Halili, Wika Harisa, Zainur Rahman, Yuris Reza,
maupun Andra, begitupun Mbak Ngadimers, Mbak Sriatun, dan Mbak Novi. Di komunitas Caksana tentu saja ada Mbak Zaki dan Hifzil Alim, begitupun di komunitas teman-teman kreatif minority di Yogyakarta seperti Pak Busromo Kodas yang mantan pejabat negara tapi gaya tetap bersahaja, Eko Riyadi, Eko Prasetyo, tukang kobar-kobari Eko Prasetyo ini, Profesor Fatul Wahid, rektor yang sangat keren dari UII, Profesor Iwan Satriawan, Profesor Suparman Mazuki, Profesor Amalinda Safirani, Budi Santoso, Rahmat Muhajir, maupun model pengacara baik macam Zahru Alkom, Mas Jazuli Zobari, Bang Jalema Slemek, dan hal-hal lainnya, dan nama-nama lainnya. Teman-teman ngobrol berdiskusi asik untuk banyak hal, sejarawan Partikelir Muhyiddin M. Dahlan, Mas Justinus Prastowo, Mas Yordan Gunawan, Mas Rimawan Pradiptyo, Riawan Chandra, Mas Idul Risan, Bang Akbar Faisal, Putut EA, Mbak Najwa Shihab, juga terkhusus Mas Capres Ganjar Pranowo, dan juga Mas Campres Anies Baswedan. Keduanya sudah berdiskusi bahkan jauh sebelum diajukan sebagai Capres di tahun 2024. Saya menjadi saksi bahwa mereka punya mimpi untuk Indonesia, karenanya mimpi itu sering ditebarkan dalam diskusi dalam berbagai keadaan. Dalam isu ketatanegaraan, saya bertemu teman-teman keren yang saya rasa urat keberaniannya sudah putus. Teman-teman Constitutional dan Administrative Law Society, komunitas ini berisi aktivis yang kita hampir berjumpa dalam semua upaya advokasi. Ada nama Bivitri Susanti, Herdiansa Castro, Herlambang Periwartraman, Yanca Arizona, Riko Ariwibowo, Titi Anggreni, Charles Simabura, Fadli Ramadhanil, dan Ferry Amsari. Nama ini laparnya pada keadilan hampir sama dengan laparnya pada makanan. Begitupun nama-nama yang mengkonversinya menjadi karya perlawanan di jalanan, tulisan di layar film, tulisan maupun di layar film, Macan dan Dilaksono, Farid Gaban, Ustadz Farid, Om Vici, Om John, Mas Ben, dan Mas Yusuf. Juga anak-anak muda gila yang banyak menganalisis pendekatan ekonomi politik semacam Bima Yudhistira dan Media Askar. Betapa menyenangkan menjumpai kalian, dan itu membantu saya dalam begitu banyak hal. Persahabatan sejak mahasiswa tentu saja penting, ada Hertasning Ikhlas, Ilham Syah, ada Riza Nur Arfani, Muhammad Yusuf, Ashadi Tajudin, Tajudin Hasan Sulur, Kosar Barat, Manjapai, Lukman, Rusli Rashid, dan Arifandi. Begitupun teman kuliah di FH UGM, ada Mas Erta, ada Mas Henry, Mas Ahri, Mas Dede, Mas Ferry, Mas Isharyanto, Mas Dodo, Mbak Vira, Mbak Prita, Mbak Yayu, Mas Joko, dan Mas Cahyo, serta nama-nama lainnya yang ketika disebutkan tentu memakan ruang yang cukup panjang. Terutama dan terkhusus tentu saja pada keluarga besar saya. Pada Umi, Haja Zaitun Abbas, yang saya yakin ada begitu banyak doa dan air mata yang ia alirkan sebagai penambah tenaga dan motivasi saya hingga saat ini. Tentu tak sedikit pun ada keberanian saya untuk menggunakan ketajaman kata yang mampu saya lakukan di hadapan Umi, yang mengajari dan mengenalkan saya kata-kata pertama dalam hidup ini. Kepada kakak saya yang tercinta, Dr. Iqbal Mohtar beserta Nurlinda Arsyad, Insinyur Zulfa Mohtar beserta Lotong Makaraka, Insinyur Sulfikal Mohtar dan Sonia Ramadhani, Dr. Zulkifli Mohtar bersama Mutmainda Okabayasi, Dr. Salwa Mohtar bersama Suhair Kalla, Insinyur Zainal Abidin, dan Astuti Tahir. Keenam saudara saya ini beserta pasangannya serta anak-anak mereka yang sekaligus ponakan saya adalah ikatan lama yang mendalam dalam sebuah persaudaraan. Kami tumbuh dan berkembang di rumah mungil di Makassar, sepeleparan batu dari Stadion Mato Angin. Di bawah atap seng itulah kami menuliskan kisah yang berbeda, tapi membagi kegembiraan dan kesedihan yang sama dalam pertalian satu darah. Tentu saja terkhusus kepada kepala keluarga di rumah itu, yang sudah duluan berpulang di tahun 2017. Aba Kiai Haji Mokhtar Hussein, Allah yarham. Hampir seluruh kemampuan saya untuk berdiri di atas mimbar, berpidato, menyampaikan lisan dan tulisan adalah hasil didikan dan melihat beliau sebagai penceramah di masjid kota maupun kampung. Juga mengintip beliau mengajar di berbagai universitas dan sekolah. Sesaat sebelum beliau meninggal, ada 2 janji yang dia sampaikan. Dia minta saya mengurus buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sepeninggal beliau, dan yang kedua dia minta saya untuk menuntaskan global, dan alhamdulillah saya peroleh hari ini.
Doa saya terkhusus di hari ini kepada beliau, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, memaafkan segala kesalahannya, kemudian ia diberikan rahmat, ampunan, dan syafaat. Saya bersaksi bahwa ia telah menjadi sebaik-baik bentuk yang mungkin dari orang tua, ayah, guru, dan pelindung bagi dirinya dan keluarganya. Serta secara khusus saya berikan ucapan terima kasih kepada istri saya, Dr. Gigi Irena Esvanria, dengan berbagai love language yang dia curahkan. Empat malaikat kecil saya sudah mulai mendewasa dan bermanja. Ada Zahra Aurelia, Zahwa Priscilia, Muhammad Izan Aristo, dan Muhammad Izar Shirazi. Saya titipkan pesan sebagaimana Ali bin Abi Thalib menitipkan pesan kepadanya. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Tentu saja juga kepada mertua saya, Ibu Kustinah Jailani, ucapan terima kasih yang tak terbatas, yang mungkin tidak mampu saya ucapkan satu persatu di pidato ini. Terakhir, kepada seluruh orang yang sedang tertindas, pencari keadilan, pembaharu di tengah kesumpekan, orang yang ditahan dengan sewenang-wenang, teman-teman aktivis yang masih menjadi tersangka, dan orang-orang yang kesusahan dan orang yang sedang dalam kesempitan, semoga saya tetap istiqomah mempersembahkan kepada mereka. Bagi saya, menjadi profesor itu relatif hanya persoalan administratif, tapi memiliki sikap dan kiprah intelektual dan tanggung jawab sebagai seorang profesor sesungguhnya relatif sulit. Saya punya harapan para profesor mau menjadi intelektual organik yang mau bekerja untuk mereka. Saya mempunyai keyakinan bahwa masa ini adalah titipan dari anak cucu kita. Tanggung jawab kita akan ditagih suatu saat kelak. Karena itulah yang akan menentukan Indonesia menjadi seperti apa suatu saat kelak. Karena kepadanya kita meminta dan kepadanya kita berserah diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.